dengan keahlian ya menurut saya siapapun romonya bisa, siapapun yang mempunyai kemampuan itu gitu. Kemampuan misalnya dia sekolah di konseling ya kan, atau dia menguasai hukum seperti Romo Purbo, dan sebelumnya ini misalnya seperti Romo Anda gitu bentuknya ya. Lalu kemudian juga sebentar lagi Romo Okto, Romo misalnya yang Tommy Oktora misalnya nanti yang sebentar lagi yakin gitu ya. Dan itu menurut saya mereka sejauh sekolah dan punya pengetahuan dan memang minat, menurut saya siapapun romonya bisa. Ya Pak, silakan. Tapi kan seharusnya setiap romo itu mengakurkan keluarga. Yang mengharuskan siapa? Waktu menikahnya kan bersama romo. Masalahnya gini ya, bukan bermaksud membela romonya ya. Pada saat si suami dan istri ini bercerita kepada romo, cerita yang lengkap itu ada pada romo itu. Barangkali sehingga mungkin romonya menangkap bahwa pengalaman ini bahaya kalau dilanjutkan gitu. Sehingga ada kemungkinan begitu, ada kemungkinan ya. Jadi jangan mengecap bahwa ini kalau romo ini kok, kecuali kalau setiap orang yang datang ke romo itu kok disuruh cerai gitu. Nah itu berbeda lagi ya kan. Tapi kalau ada waktu itu kok ada teman saya itu mau disuruh cerai, ya kita nggak tahu. Seperti saya harus ngomong apa pada saat misalnya seorang laki-laki ya, kemudian hanya tidur dengan istrinya selama sebulan pertama. Ketika mengetahui istrinya hamil, ya kan, udah sejak saat itu 7 tahun kemudian nggak ada hubungan seksual lagi. Kemudian istrinya mulai alasan ini, alasan itu gitu ya si suami ini, sampai akhirnya ditemukanlah foto-foto gitu bahwa diketahui bahwa dia sebetulnya mempunyai orientasi seksual menyimpang dan tidak pernah membelai, mencium, menggandeng, itu nggak pernah gitu, nggak bisa gitu loh. Terus kayak mau suruh ngomong apa? Kalau kebetulan itu saudaranya bapak, kira-kira ya kan? Ya kamu pikirkan sendiri. Kan saya akan ngomong gitu. Kamu pikirkan sendiri. Kalau memang kamu masih hidup sebagai kakak adik, ya silakan. Tapi menurut menurut penglihatan saya itu artinya saya melihat kok dari ceritamu, kayaknya nggak bisa berperan sebagai mendingan sekarang ini hindarkan misalnya karena dia selalu ngambil uang, selalu misalnya dia juga mungkin ada obat juga ya, yang terjadi itu seperti itu. Saya harus ngomong apa? Itu kan membahayakan gitu. Baik Romo, waktu juga yang akan memisahkan kita Romo. Dan kembali lagi tema malam hari ini adalah bersama Bunda Maria membentuk keluarga yang harmonis. Mungkin kita sudah panjang lebar mendengar bagaimana Romo Erwin tadi memilah dan menceritakan mengenai Maria. Dan oleh karena itu saya minta closing statement dari Romo Erwin sebelum kita nanti masuk ke misa mengenai tema kita pada malam hari ini. Mungkin tidak ada manusia yang sempurna. Berarti kelima belah pihak. Jadi diciptakan oleh semua anggota keluarga. Ya, jangan dibebankan pada satu orang. Kalau Anda mulai membebankan kamu sih, Anda kurang bertanggung jawab. Maka ciptakanlah itu. Tetapi siapa yang sadar duluan, ya dialah yang memulai untuk mengharmoniskan gitu ya. Kok saya sadar kok sekarang kok jarang makan bersama kita ya. Mungkin yang pasangannya merasa tak apalah, anak-anak udah gede-gede biarin aja dia punya acara sendiri-sendiri. Tapi saya yang sadar bahwa itu perlu, yang mulailah dari saya gitu kan. Nanti kemudian yang menjadi setelah kita kasih tahu dan kita buat ini, kita jadikan budaya mengharmoniskan keluarga itu menjadi budaya tanggung jawab dan kewajiban dari setiap anggota keluarga. Kalau ada yang pertama itu hanya urutan, selanjutnya harus bersama. Karena kalau nggak bersama kita akan menjadi lelah. Yosef akhirnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Maria, ya kan? Maria juga akhirnya mengikuti apa yang dikatakan oleh apa yang dilakukan oleh malaikat. Dan Yosef, Maria melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena mereka sering nggak mengerti tapi melakukan. Dan keluarga kudus bahkan Yesus pun akhirnya taat kepada bapak dan ibunya. Setelah dia menghilang itu dikabarkan dalam kitab suci dikatakan dan dia pulang dalam asuhan keluarganya di Nazaret. Artinya Yesus pun taat dan sekarang mereka menjadi harmonis bukan karena mereka berbeda saja,
tetapi karena mereka mau menyumbangkan perbedaan itu menjadi sesuatu yang menjadi menyenangkan bersama, bertumbuh bersama. Terima kasih. Terima kasih kita